Tribuners Komisi Sidang Kode Etik Polda Jateng memecat Aibda Robik Zainuddin, 38 tahun, pelaku penembakan terhadap tiga pelajar Semarang pada Senin 9 November 2024 malam lalu. Adapun sidang yang berlangsung hampir 8 jam ini dipimpin oleh Ketua Sidang AKBP Edi Sulitio. Ketua Majelis Sidang memutuskan memberikan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH alias pemecatan kepada Aibda Robik dengan berbagai pertimbangan. Namun hal yang paling memberatkan adalah Aibda Robik terbukti melakukan penembakan terhadap korban bukan dalam kondisi terdesak dan tidak sedang melakukan tugas kepolisian. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jateng, Iwan Arifianto. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Adilah, tanpa bisa kami sampaikan benar bahwa Polda Jateng tadi malam telah melakukan sidang komisi sidang ini ya komisi sidang etik terhadap Aibda Robik Zainuddin, pelaku penembakan terhadap tiga pelajar di Semarang. Salah satu korbannya Gama meninggal dunia dan Adam dan Sakti dalam kondisi terluka. Nah, hasil putusan sidang itu setelah 8 jam melakukan persidangan, polisi memutuskan bahwa Aibda Robik terbukti bersalah dan di PTDH atau dipecat. Hal-hal yang memberatkan Aibda Robik ada beberapa hal. Yang pertama yaitu Aibda Robik melakukan penembakan tidak sedang dalam bertugas atau tidak dalam kondisi terdesak. Kemudian Aibda Robik dipecat karena juga merusak cita Polri. Begitu yang disampaikan oleh pimpinan sidang, yakni AKBP Edi Sulistyo yang memimpin sidang komisi etik ini. Kemudian setelah sidang ini, kami dari para jurnalis juga sempat memprotes bahwa sidang Aibda Robik ini sangat tertutup, sangat dilindungi oleh polisi. Kami dari jurnalis tidak bisa mengakses masuk ke sidang dari Aibda Robik ini. Kemudian keluarga juga sempat tidak bisa masuk ke area sidang. Eh, Hanya keluarga boleh masuk ketika pemaparan saksi dari pihak keluarga, tapi ketika putusan sempat ditolak untuk masuk. Namun pihak kuasa hukum dari korban protes kepada Kompolnas hingga akhirnya mereka boleh masuk. Kemudian wartawan juga sempat kesulitan untuk melakukan dokumentasi terhadap Aibda Robik ini karena dijaga ketat oleh 6 sampai 7 propam. Kami juga sempat menanyakan mengapa sidang Aibda Robik ini sangat tertutup dan sangat ditutupi oleh polisi, bahkan sampai dilindungi oleh polisi. Ada apa ini? Kita sempat menanyakan hal itu kepada Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kombes Artanto. Dia mengatakan, Kabid Humas Polda Jateng ini mengatakan bahwa eh, tidak memberikan penjelasan secara detail, tapi dia mengatakan sidang tetap dilakukan terbuka karena sudah menghadirkan keluarga. Begitu dia berdalih. Padahal kalau kita melihat sidang-sidang serupa juga sudah dilakukan di daerah Solok, itu juga terbuka. Namun dari sidang Aibda Robik ini sangat tertutup. Kemudian informasi lainnya yang sangat penting adalah si Aibda Robik ini sudah ditetapkan tersangka buntut dari laporan keluarga. Jadi keluarga Gama ini atau keluarga korban ini melaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Aibda Robik ini dengan dua sangkaan pasal, yakni pasal pembunuhan dan pasal penganiayaan. Nah, untuk pelaporan ini Aibda Robik statusnya sudah naik menjadi tersangka. Namun hal ini juga tetap disayangkan oleh sejumlah pihak karena baru setelah 2 minggu proses hukum ini berjalan, Aibda Robik baru ditetapkan tersangka dan baru dipercat. Prosesnya cukup lama, 2 pekan atau dua minggu. Nah, hal ini juga menjadi sorotan dari LBH Semarang, yang mana mereka juga sangat menyayangkan lambatnya proses hukum ini. Kemudian mereka juga tidak hanya cukup Aibda Robik saja yang menjadi sasaran tembak seperti itu dalam tanda kutip, tapi juga Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar. Karena Kombes Irwan Anwar terbukti melakukan semacam ini ya. Ini menurut keterangan LBH ada semacam keterangan yang berubah-ubah ya. Awalnya si korban dituding sebagai gangster, melakukan tawuran dan melakukan penyerangan terhadap polisi. Namun belakang ini fakta itu tidak terbukti sehingga LBH Semarang menyampaikan bahwa
Kapolrestabes Semarang juga harus diproses. Nah, kemudian bagaimana tanggapan keluarga terkait putusan sidang ini? Tadi malam kita mencermati ada Pak Andi Prabowo, yakni ayah kandung dari korban tembak mati Gama. Si Pak Andi ini datang, ayah kandung korban ini, dia dengan wajah yang sangat kelelahan dan dia dengan sangat wajah berkaca-kaca. Dia menceritakan kepada Tribun bahwa dia sangat sakit hati melihat si Aibda Robik ini. Dia juga sempat sebenarnya sempat emosi, namun dia tahan. Nah, dia hanya berharap Aibda Robik meminta maaf kepada dirinya, namun dalam fakta di lapangan Robik tidak meminta maaf, dia hanya ngeloyor saja. Setelah putusan dia hanya ngeloyor melewati keluarga. Namun lepas dari itu ayah dari korban Andi mereka merasa puas dengan putusan itu. Mereka juga masih mengawal untuk kasus pidananya. Meskipun Aibda Robik dipecat, tapi kasus pidananya yakni kasus pembunuhan ini masih terus diproses di Polda Jateng. Nah, ini kasus ini yang dikawal oleh keluarga si Gama. Kemudian kita juga dari keluarga juga mewanti-wanti kepada Polda Jateng untuk mengurus atau memproses hukum ini seadil-adilnya dan seberat-beratnya terhadap si pelaku Aibda Robik ini. Itu pernyataan dari keluarga. Kemarin juga tampak salah satu korban, Ade, alias Adam, yang datang ke lokasi. Dia juga diminta keterangan dalam atau saksi dalam sidang etik itu. Ade didampingi kuasa hukumnya, didampingi dari pihak keluarga juga. Sebelumnya dia tidak didampingi, namun kemarin sidang dia didampingi oleh pihak kuasa hukum dan keluarganya. Si Ade ini sempat memberikan keterangan juga kepada jurnalis bahwa dia deg-degan juga selama mengikuti persidangan itu, dan dia menegaskan dalam sidang itu, dia sangat menegaskan bahwa tidak ada terjadi tawuran dalam kejadian penembakan Aibda Robik terhadap ketiga siswa atau ketiga pelajar di Kota Semarang. Begitu, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama pihak terkait berikut untuk tayangannya. Komisi Kode Etik Kepolisian terhadap terduga pelaku AIBDA R. Alhamdulillah hari ini sidang sudah. Manusiawi, Mbak. Kalau orang ketemu yang meninggal, yang membunuh anak saya itu wajar kalau saya marah sekali ya, Mbak. Apakah ada permintaan maaf dari Aibda Robik saat bertemu? Tidak ada, Mbak. Tidak ada sama sekali. Dia tidak ngomong sesuatu? Tidak ada ngomong sama sekali. Pak Andi, tanggapannya kepada putusan tadi? Puas Mas dengan pemberhentian tidak hormat. Komisi Kode Etik Kepolisian terhadap terduga pelaku AIBDA R. Alhamdulillah hari ini sidang sudah terlaksana, dimulai dari jam 1 tadi siang dan selesai baru saja pukul 8:30, jadi cukup lama kegiatan tersebut. Dan putusannya adalah AIBDA R selaku terduga pelanggar ini mendapat putusan PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Demikian. Jadi hasil sidang yang diputus PTDH itu memang sudah sesuai dengan perkiraan kami, sudah sesuai dengan analisa kami. Karena apa? Ada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penembakan 3 siswa SMK Negeri 4 itu, dan salah satunya meninggal dunia itu tidak dalam rangka, yang bersangkutan tidak dalam rangka menjalankan tugas. Tersangka, kami diundang, kami datang dan kami mengikuti prosesnya sejak awal sampai akhir. Kita pertegas lagi bahwa putusannya ada 3. 1 dinyatakan perbuatannya tercela, terus di Pitsus 14 hari, terus di PTDH. Itu putusannya tadi. Dan saya kira ini sesuai dengan harapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.